Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Messenger. Film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang membeli rumah dengan harga yang sangat murah karena mereka mengalami bangkrut. Tapi mereka sama sekali nggak tahu jika rumah itu adalah rumah bekas pembantaian. Jadi gimana nasib keluarga itu selanjutnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang dibantai oleh sosok misterius. Seorang ibu bernama Mary tewas di kamarnya, sedangkan putri sulungnya yang bernama Lindsay tewas di basement. Anak laki-laki yang tersisa yaitu Michael sempat bersembunyi di kabinет dapur juga tewas dalam penyerangan sosok tersebut. Rumah itu kemudian gak berpenghuni hingga 5 tahun kemudian. Sampai keluarga Solomon yang berasal dari Chicago pindah ke rumah mengerikan tersebut tanpa mengetahui sejarah rumah itu. Mereka pindah ke desa untuk membangun lagi kehidupan mereka yang sempat berantakan dan juga bangkrut. Itu semua karena putri mereka yang bernama Jessica mengemudi dalam keadaan mabuk dan mengalami kecelakaan bersama adiknya yaitu Benny. Hingga mereka harus dirawat di rumah sakit dan tabungan Roy serta istrinya yaitu Dennis habis nggak bersisa. Yang pada akhirnya Benny menjadi bisu akibat trauma kecelakaan. Kini di rumah yang tampak nggak terawat itu, Roy berencana untuk membangun bisnis barunya dan memulihkan kondisi ekonomi keluarga. Dia berencana menjadi petani bunga matahari dan menjual biji bunganya untuk dijadikan kuaci. Sebenarnya mereka nggak begitu senang pindah ke rumah ini karena tempatnya yang sangat terpencil dan juga sepi. Apalagi saat pertama kali datang, Jessica udah mengalami hal-hal aneh di mana dia menemukan mainan usang milik Michael yang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Di awal mereka menempati rumah barunya, mereka menjalani hari-hari itu dengan normal, di mana mereka membersihkan rumah dan Roy mencoba memperbaiki mesin traktor. Hingga pada suatu hari, Roy pun ditemui oleh Sullivan, petugas dari pihak bank lelang. Dia menawarkan pembelian kembali terhadap rumah hasil lelang dengan tambahan bunga sebesar 15% dari harga Roy membelinya. Di mana tawaran itu udah cukup untuk membeli tempat yang lebih baik. Tapi sayangnya Roy ini menolak tawaran itu mentah-mentah tanpa memberitahu istrinya. Roy merasa jika tanah yang dibelinya sangatlah subur dan akan membawa nasib baik bagi keluarganya. Dia pun menaruh harapan yang sangat besar di tanah tersebut. Dengan berjalannya waktu, Benny pun mulai memperlihatkan gelagat yang gak biasa, seperti dia asik sendiri tanpa sepengetahuan orang tua maupun kakaknya. Benny sebenarnya mampu melihat sosok gaib di rumah itu, yang mana dia seringkali melihat sosok yang melayang dan merangkak di dalam rumahnya. Pada saat di kamar ibunya, Benny melihat ada sosok yang menakutkan, di mana sosok itu terkadang muncul di dinding kamar yang selalu meninggalkan bercak noda, padahal Dennis udah membersihkannya setiap hari. Tapi sayangnya Benny ini nggak bisa menceritakan apa yang dia lihat karena dia bisu dan nggak ada yang memahami isyarat dari Benny. Singkat cerita, Roy pun mulai menggarap lahannya dan pergi ke kota bersama Jessica untuk membeli bibit kuaci. Lalu Jessica berjalan-jalan di sekitar kota dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Bobby. Mereka pun mengobrol cukup lama dan akhirnya mereka pun berteman. Sekembalinya ke rumah, Jessica membantu ibunya memindahkan barang-barang pindahan ke dalam basement. Di luar rumah, Ray pun ditemui kembali oleh Sullivan, di mana dia nampak bersikeras agar Ray mau menerima tawarannya. Tapi Ray ini kembali menolak tawaran itu untuk kedua kalinya. Sedangkan di dalam basement, Jessica nggak sengaja menemukan sebuah jam bandul yang terselip di lantai. Dia juga mendengar suara bisikan dan hal itu membuat Jessica merasa takut. Yang mana Jessica juga melihat seekor burung gagak yang tiba-tiba muncul di dalam basement dan hampir menyerangnya. Hingga kemudian dia melihat kawanan burung gagak itu menyerang ayahnya yang sedang memindahkan bibit bunga matahari dari mobil. Untungnya seorang pria bernama John datang menolong Ray dari serangan burung gagak tersebut. John menembakkan senapan beberapa kali ke arah burung gagak untuk menakuti kawanan burung itu, di mana Ray yang berterima kasih kepada John akhirnya memperkerjakannya untuk membantunya di ladang.
John diizinkan tinggal di pondok kecil yang berada di sebelah rumah mereka. Akhirnya hari-hari mereka bekerja di ladang hampir nggak memiliki kendala sama sekali. Bunga-bunga matahari pun mulai tumbuh besar dan mendekati waktunya untuk panen. Namun di suatu siang, tangan Ray terluka karena terkena mesin traktor. Akhirnya Dennis membawanya ke rumah sakit dan meninggalkan Jessica serta Benny bersama John di rumah. Di mana Jessica juga menyadari jika kawanan gagak makin banyak berkumpul di rumah mereka. Saat malam tiba, teror mengerikan mulai terjadi, di mana Jessica mendengar suara hentakan kaki yang sangat keras di lantai atas. Tiba-tiba segalanya menjadi kacau, di mana tangga mendadak patah dan semua benda di ruang tamu berterbangan. Jessica pun ditarik oleh sosok gak kasat mata, di mana sosok itu sepertinya adalah arwah penghuni yang tewas dalam pembantaian beberapa tahun yang lalu. Di tengah kepanikan itu, Jessica berusaha keluar dari rumah, di mana John yang mendengar suara ribut segera mencari keberadaan Jessica. Dia pun menemukan Jessica yang ketakutan dan membantunya keluar dari jendela. Namun hal aneh terjadi di mana saat Jessica udah keluar, kondisi di dalam rumah ternyata baik-baik aja. Gak ada kekacauan yang dirasakan Jessica dan Benny sebelumnya. Jessica pun sempat menelpon polisi di mana saat diperiksa nggak ada hal yang aneh serta mencurigakan. Dan pada akhirnya laporan Jessica ini dianggap sebagai laporan palsu. Akibatnya nggak ada seorang pun yang percaya cerita Jessica. Sampai kemudian Jessica menyadari jika Benny sepertinya bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Hal ini pun terbukti saat tengah malam ketika mereka sama-sama mendengar suara bisikan. Jessica dan Benny pun terbangun dari tidurnya, yang pada akhirnya mereka pun mencari asal suara itu. Jessica yang menggendong Benny pun mencoba mengikuti arah yang ditunjukkan oleh adiknya itu. Dan saat Benny menunjuk ke arah belakang, seketika sosok hantu yang mengerikan muncul. Pada akhirnya Jessica pun mulai menaruh kecurigaan pada rumahnya yang kini berhantu. Dia pun pergi ke kota dan menemui Bobby untuk bertanya tentang sejarah rumah miliknya. Sayangnya Bobby ini nggak tahu banyak, di mana yang dia tahu hanyalah jika dulu keluarga Rowling menempatinya dan mereka udah pindah beberapa tahun yang lalu. Keluarga itu pindah karena mereka mengalami gagal panen. Sesampainya di rumah, Jessica pun kembali ke basement untuk mencari petunjuk yang lain. Hantu itu hampir membuatnya celaka, tapi sekaligus memberi petunjuk yang emang udah dicarinya. Akhirnya Jessica diberikan penglihatan kejadian di masa lalu, di mana seorang gadis yang wajahnya terlihat sangat ketakutan diseret dari tangga dan tubuhnya penuh dengan luka. Keesokan paginya, Jessica melihat penampakan anak kecil yang sedang berlari ke arah gudang. Jessica pun mengikuti anak itu dan ketika Jessica masuk, pintu gudang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Dia juga mendengar suara orang yang meminta tolong dan Jess pun bertanya mengenai apa yang dia bisa bantu. Seketika hantu itu pun terlihat merangkak di belakangnya dan kemudian terdengar suara tangis dari sudut gudang. Jessica melihat ada sosok anak kecil yang sedang meringkuk, lalu dia pun mencoba untuk mendekatinya. Seketika hantu Michael melompat ke arahnya dan melakukan penyerangan yang menyebabkan Jessica harus dibawa ke rumah sakit. Sampai detik ini, orang tua Jessica masih belum percaya dengan penjelasan Jessica mengenai hantu yang ingin membalaskan dendam. Dia malah dituduh gila dan hanya mencari perhatian. Sesampainya di rumah, Jess pun kembali diberikan petunjuk lewat kalung yang ditemukannya di basement. Di dalamnya ada sebuah foto yang gak asing lagi bagi Jess, karena dia pernah melihat wajah dari wanita itu di toko tempat ayahnya membeli bibit bunga. Tanpa pikir panjang, Jess pun pergi dari rumah dan dia pun bertemu Bobby, yang mana Bobby ini memberinya tumpangan ke kota. Namun kepergian Jess ini disadari oleh Roy, yang mana Roy pun segera pergi untuk mengejar putrinya itu. Saat di perjalanan, Jessica menceritakan kecurigaannya terhadap keluarga Rowling. Dia berkata kepada Bobby jika keluarga Rowling sepertinya nggak pindah melainkan dibunuh. Sementara Jessica dan Bobby mencari tahu asal-muasal mengenai rumah itu, di waktu yang sama, Dennis sedang bersama Benny di rumah. Yang mana tiba-tiba Benny menunjuk ke arah gudang dengan bahasa isyaratnya sendiri. Dia bermaksud menjelaskan kepada ibunya jika dia melihat sesosok hantu. Hal itu akhirnya membuat Dennis menidurkan Benny, namun gak lama setelah itu Dennis melihat sosok hantu muncul di dinding yang nodanya gak pernah bisa hilang.
Gak berselang lama, sekawanan burung gagak datang dalam jumlah yang sangat besar mengelilingi gudang. Burung-burung itu akhirnya terbang ke arah John untuk menyerangnya hingga membuat John ini gak sadarkan diri. Sesampainya di toko, Jessica pun langsung melihat papan clipping berita dan fakta jika kepala keluarga Rowling adalah John. Pria yang selama ini bekerja di rumahnya sepertinya pernah menjadi gila dan menghabisi seluruh keluarganya. Dia adalah orang yang membantai istri dan anaknya sendiri. Mengetahui hal itu, Jessica pun sangat terkejut dan pada akhirnya dia pulang dengan tergesa-gesa bersama Bobby. Dia ingin memperingatkan keluarganya yang saat ini dalam bahaya. Dan benar aja saat John ini tersadar kembali, dia pun teringat tentang keluarganya. Yang mana di momen itu, dia melihat istri dan anaknya ingin meninggalkannya. Itu semua karena John mengalami kegagalan panen dan rumahnya disita oleh pihak bank. Di mana saat itu Sullivan adalah petugas yang menyampaikan surat penyitaan. Pada akhirnya sekarang pun udah jelas di mana John emang pernah menjadi gila saat mengalami kegagalan di masa lalu. Dan kegagalan itu mendorongnya untuk menghabisi keluarganya karena ketakutan akan ditinggalkan. Ingatan itu pun kembali lagi yang mana saat melihat Dennis sedang terburu-buru untuk pergi, dia mengira kalau itu adalah istrinya yang ingin meninggalkannya. Akhirnya John menyerang Dennis dengan sangat brutal, namun Dennis ini berhasil melarikan diri bersama anaknya menuju basement. Yang mana di saat yang sama Jessica dan Bobby udah sampai di rumah. Tapi kemudian mereka mulai diserang oleh hantu dan akhirnya Bobby pun dipukul oleh John hingga pingsan. Jessica yang sangat panik tanpa pikir panjang langsung berlari ke arah basement dan menghindari serangan dari John. Di sana dia juga menemukan ibu serta adiknya, yang lalu Jessica pun memilih bersembunyi serta menghancurkan lampu di basement dan membuat tempat itu menjadi gelap. Ketika John berhasil memaksa masuk, dia pun gak bisa melihat dengan jelas. John pun menusukkan garpu rumput yang dibawanya ke segala arah, di mana di saat Jessica udah ketakutan akan nasib yang menimpa mereka, tiba-tiba Jessica mendengar suara ayahnya yang udah pulang. Tapi Roy yang menemukan Bobby udah pingsan segera pergi ke basement untuk melihat kondisi keluarganya. Jess. Saat John akan menghabisinya, Jessica pun melihat jika hantu Lindsay kembali muncul dari dalam lumpur. Dia pun berhasil menghindari serangan dari John dan langsung menendang tubuh John ke arah lumpur. Dia juga berteriak kepada John, jika kami bukanlah keluargamu. Tubuh John pun mendarat tepat di lumpur itu dan langsung ditarik oleh arwah keluarganya sendiri. Di saat-saat terakhir, kita pun diperlihatkan bagaimana cara John menghabisi semua keluarganya tanpa rasa penyesalan. Akhirnya teror itu pun selesai, di mana polisi dan para medis tiba, di mana Roy pun juga harus dilarikan ke rumah sakit atas luka yang dideritanya. Setelah beberapa waktu berlalu, sejak teror di rumah itu berakhir, semuanya pun kembali normal. Kebahagiaan mereka pun bertambah setelah Benny pada akhirnya mau berbicara kembali. Jessica pun juga nggak akan merasakan kesepian lagi karena Bobby juga ikut bekerja di ladang mereka. Yang lalu film ini pun berakhir. Oh guys, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.